Om Swastiastu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Mesalina Aurelia Santi, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 1. Seperti biasa, pada pertemuan ke-16 ini kita masih membahas tentang trigonometri, yaitu bagian ke-6, di mana ini masih membahas materi ke-C tentang identitas trigonometri, yaitu ada 3 penjabarannya kali ini, yaitu nomor 2, identitas perbandingan, nomor 3, identitas Pythagoras, dan nomor 4, pembuktian identitas trigonometri. Nah, jadi ini udah ada nih peta konsep yang udah aku buat dan aku tambahkan pada bagian C-nya untuk nomor 2, 3, dan 4, dimana itu yang akan kita bahas sekarang. Yang ini ya, bisa teman-teman pelajari. Langsung saja materi C nomor 2 yaitu identitas perbandingan. Jadi pada identitas perbandingan kita dapat melihat dulu pada gambar ini terdapat hubungan antara tangen alfa, sin alfa, dan cos alfa, yaitu sebagai berikut. Di mana tangen alfa itu sama dengan depan per samping kan, seperti yang kita udah pelajarin sebelum-sebelumnya. Itu depan per samping, sehingga Y per X itu bisa kita kalikan dengan 1 per R per 1 per R. Jadi nanti hasilnya didapatkan Y per R per X per R. Kita lihat nih, Y per R itu apa? Y per R itu sisi depan per sisi miring, sehingga itu adalah sin alfa. Terus per X per R. X per R itu sisi samping per sisi miring, sehingga itu adalah cos alfa. Sehingga dapat kita simpulkan atau kita dapatkan bahwa tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, yang ini yang pertama. Selanjutnya kita dapat melihat hubungan antara kotangen alfa, sin alfa, dan cos alfa tuh, yaitu di mana kotangen alfa itu kan sama dengan sisi samping per sisi depan, itu adalah kebalikan dari tangen alfa, kayak gitu kan. Jadi otomatis dia itu adalah cos alfa per sin alfa, jadi kebalikannya yang tadi ya, kebalikan tangen alfa, gitu aja sih sebenarnya. Tapi kita juga bisa melihat dari segitiga ini ya, dimana itu adalah sisi samping per sisi depan, yaitu X per Y. X per Y itu bisa kita kalikan dengan 1 per R per 1 per R, sehingga nanti didapatkan hasil yaitu X per R per Y per R. X per R adalah sisi samping per sisi miring, yaitu cos alfa. Sedangkan Y per R itu sisi depan per sisi miring, yaitu sin alfa. Sehingga kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Didapatkanlah dua identitas perbandingan ini. Selain itu, kita akan membahas materi ketiga, yaitu identitas Pythagoras. Jadi, identitas Pythagoras ini merupakan identitas yang diturunkan, maaf ini salah ketik, diturunkan dari teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku itu berlaku ketentuan sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, rumus teorema Pythagoras itu kan jumlah kuadrat sisi tegaknya itu sama dengan kuadrat sisi miring. Sehingga apabila kita lihat dari segitiga ini, teorema Pythagorasnya adalah Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi sisi tegak kuadrat per sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, kayak gitu kan. Nah, jadi dari persamaan itu kita ternyata bisa memperoleh katanya 3 identitas Pythagoras, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Yang kedua, ada identitas 1 plus tangen kuadrat alfa itu sama dengan sek kuadrat alfa. Terus ada juga yang terakhir, identitas 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosek kuadrat alfa. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat pada slide berikutnya. Jadi yang pertama nih kita bahas yaitu identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Yang ini ya, kita lihat segitiganya. Perhatikan segitiga ini. Nah, pada segitiga kan udah aku jelasin tadi bahwa diketahui Y kuadrat plus X kuadrat itu sama dengan R kuadrat kan. Nah, lalu kita coba ini kedua ruas kita bagi dengan R.
kita bagi dengan r kuadrat, sehingga didapatkan seperti ini, di mana y kuadrat plus x kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Ini bisa kita asosiatifkan menjadi seperti ini, sama dengan y kuadrat per r kuadrat plus x kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Jadi ini bisa kita masukkan ke dalam kurung menjadi y per r kuadrat ditambah x per r kuadrat sama dengan ini r kuadrat per r kuadrat kan sama dengan 1. Sehingga kita lihat y per r itu apa? Y per r itu sisi depan per sisi miring. Itu adalah sin alfa. Tapi ini y per r kuadrat, sehingga ini menjadi sin kuadrat alfa ditambah ini x per r. X sisi samping per r sisi miring itu adalah cos alfa. Ini ada kuadrat, berarti cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, didapatkanlah suatu identitas Pitagoras yang pertama. Berdasarkan identitas ini, kita juga perlu perhatikan bahwa ini tuh bisa dipindah-pindahkan ruasnya, sehingga dari identitas ini bisa kita dapatkan bahwa sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Atau bisa juga kita bila mau mencari cos kuadrat alfanya itu sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, selanjutnya untuk identitas yang ke B, identitas 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa. Jadi kita perhatikan lagi segitiga siku-siku yang tadi, dan seperti biasa itu masih diketahui rumus Pitagorasnya, yaitu y kuadrat plus x kuadrat sama dengan r kuadrat. Tapi sekarang kita rumusnya dasar ini kita bagi dengan x kuadrat. Yang tadi kan kita bagi dengan r kuadrat, yang sekarang kita bagi dengan x kuadrat. Gimana tuh kalau dibagi dengan x kuadrat? Maka akan menjadi seperti ini, y kuadrat plus x kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Nah, kita keluarkan ini jadi y kuadrat per x kuadrat plus x kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Ini bisa kita masukkan ke dalam kurung dan kuadratnya kita taruh di luar menjadi y per x. Y per x itu apa? Y per x itu sisi depan per sisi samping, yaitu tangen alfa. Ini karena ada kuadratnya menjadi tangen kuadrat alfa ditambah ini x kuadrat per x kuadrat itu 1 sama dengan r per x. R per x itu apa? Itu sisi miring per sisi samping, itu adalah sek alfa, sehingga ini menjadi sek kuadrat alfa. Didapatkanlah sebuah identitas Pitagoras yang kedua, yaitu tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sek kuadrat alfa. Nah, dari identitas ini kita juga bisa pindah-pindah ruasnya, dimana kalau kita mau membuktikan bahwa itu 1 sama dengan sek kuadrat alfa min tangen kuadrat alfa, jadi dia seperti ini bisa. Terus bisa juga tangen kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa min 1, seperti itu juga bisa. Selanjutnya kita membahas identitas yang ketiga, yaitu yang ke C. Identitas 1 plus kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosek kuadrat alfa. Jadi kita perhatikan lagi sekali lagi segitiga siku-siku ini, dan masih seperti biasa tadi diketahui rumus teorema Pitagorasnya. Terus tapi untuk sekarang kita bagi dengan y kuadrat. Kalau dibagi dengan y kuadrat menjadi seperti ini, dimana y kuadrat plus x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Ini bisa kita keluarkan menjadi y kuadrat per y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Ini y kuadrat per y kuadrat sama dengan 1, tambah tulis, terus ini bisa kita masukkan ke dalam kurung dan kuadratnya di luar menjadi x per y sama dengan ini kita masukkan ke dalam kurung menjadi r per y kuadrat. Nah, lalu kita tulis lagi ditambah ini x per y.
X per Y. Berarti sisi samping per sisi depan itu adalah kotangan, sehingga ini menjadi kotangan kuadrat alfa sama dengan, kalau yang ini, R per Y, sisi miring per sisi depan, yaitu kosek alfa, sehingga ini menjadi kosek kuadrat alfa. Sehingga didapatkanlah suatu identitas Pythagoras yang ketiga, yang terakhir, yaitu 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Nah, dari persamaan ini kita juga bisa pindah-pindahkan ruasnya, sehingga apabila yang ini menjadi 1 sama dengan kosek kuadrat alfa plus kotangan kuadrat alfa, yang ini menjadi kotangan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa min 1. Seperti itu. Nah, jadi sehingga berdasarkan ketiga percobaan tadi, pembuktian tadi, dapat kita simpulkan 3 jenis identitas Pythagoras, di mana y kuadrat plus x kuadrat sama dengan r kuadrat itu kita dapatkan pada trigonometri menjadi identitas Pythagoras. Yang pertama yaitu identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Yang kedua, identitas 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa. Dan yang ketiga, identitas 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Berdasarkan segitiga yang ini ya. Kalau nanti misalnya ini, tapi identitasnya tetap seperti ini, tapi untuk rumus Pythagorasnya bisa saja berubah-ubah. Berubah hurufnya saja, tapi identitasnya akan tetap seperti ini. Jadi bisa teman-teman simak. Dan yang terakhir kita membahas tentang pembuktian identitas trigonometri. Jadi, pada identitas trigonometri itu terdapat persamaan yang memuat bentuk trigonometri dan menghubungkan dua ekspresi pada kedua ruas persamaan. Dan suatu identitas itu bernilai benar untuk semua nilai pengganti variabelnya. Identitas trigonometri dapat dibuktikan dengan salah satu dari ketiga cara ini. Yang pertama, jika bentuk ruas kiri persamaan itu lebih kompleks, maka ubahlah bentuk ruas kiri persamaan itu sehingga tepat sama dengan ruas kanan persamaan. Terus yang ke B, kita bisa juga gunakan cara ke B, begitu maksudnya. Itu jika bentuk ruas kanan persamaan lebih kompleks, maka ubahlah bentuk ruas kanan persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kiri persamaan. Jadi berdasarkan cara yang ke B, ke A atau B ini, kita lihat yang mana sih yang lebih kompleks, sehingga yang itu kita ubah sehingga dia nanti akan tepat sama dengan ruas yang sedikit tidak terlalu kompleks, seperti itu. Dan yang terakhir, ruas kiri dan ruas kanan itu bisa diubah ke bentuk lain, ke bentuk yang lebih sederhana lagi, sehingga bentuk akhir kedua ruas itu bisa sama, yaitu ada pula langkah-langkah untuk membuktikan identitas trigonometri. Jadi yang pertama, ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk fungsi dasar, yaitu sinus dan kosinus. Terus yang kedua, ubahlah ke bentuk paling sederhana. Nah, dalam menyederhanakan, kita dapat menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, kita samakan penyebutnya. Yang kedua, kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain yang setara dengan 1. Misalnya itu ada sin alfa per sin alfa. Hasil dari sin alfa per sin alfa itu kan sama dengan 1. Nah, yang ketiga, tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain yang setara dengan 0. Misalnya itu cos alfa min cos alfa. Itu kan sama dengan 0 aja kan? Begitu. Terus, ada nih contoh pembuktian identitas trigonometri. Ini ada soalnya. Buktikanlah identitas trigonometri berikut. Jadi kita dikasih sebuah identitas trigonometri di mana 1 min sin x per cos x itu sama dengan sec x min tan x. Gimana cara membuktikannya? Jadi kita ini kayaknya lebih kita lihat ruas mana yang lebih kompleks. Kalau menurut aku kayaknya ruas kiri dah yang lebih kompleks, sehingga kita lihat dari ruas kirinya itu yang kita operasikan. Jadi 1 min sin x per cos x itu sama dengan sec x min tan x seperti yang diberi. Lalu kita untuk ruas kiri kita samakan penyebutnya. Ini menjadi 1 per cos x min sin x per cos x. 1 per cos x itu kan adalah kebalikan dari
sec x. Min sin x per cos x. Itu apa? Adalah tan x, sehingga kedua ruas kanan dan kiri itu sama. Jadi identitas tersebut terbukti. Seperti itu. Lalu ini ada soal untuk teman-teman, bisa teman-teman jawab pada kolom komentar. Jadi buktikanlah identitas trigonometri berikut, di mana 1 per tan x plus tan x sama dengan 1 per sin x cos x. Seperti itu soalnya, bisa teman-teman jawab pada kolom komentar dan kita diskusikan bersama-sama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila materi ini kurang lengkap bisa teman-teman lengkapi pada kolom komentar dan kita diskusikan bersama-sama. Tetap semangat untuk menjalani pelajaran matematika wajib dan berdiskusinya. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.